Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak bunda semuanya. Tadi kalian sudah berdiskusi di grup kelas masing-masing. Selanjutnya bunda akan lanjutkan masuk ke materi ya. Materi kita hari ini adalah tentang yang pertama, menjelaskan cara pelestarian hewan di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, menjelaskan informasi mengenai profil negara-negara ASEAN. Pelestarian hewan. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan. Tujuannya adalah yang pertama, biar keberadaan hewan dan tumbuhan tidak punah. Yang kedua, hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Yang ketiga, hewan dan tumbuhan tersebut dapat menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Dan yang keempat, hewan dan tumbuhan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian, upaya-upaya apa sih yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan? Yang pertama, memahami pentingnya pelestarian hewan. Seperti apa? Seperti cara merawat kebersihan dan kesehatan hewan. Yang kedua, membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Dan yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Setelah ini, Bunda akan putarkan video tentang pelestarian hewan secara in situ dan ex situ. Nanti perhatikan videonya dengan seksama ya. Setelah tadi kalian melihat video yang sudah Bunda putarkan, perhatikan gambar beberapa hewan berikut. Kalian perlu tahu Kak, hewan yang ada di gambar slide ini semuanya adalah masuk ke dalam hewan yang populasinya semakin langka. Sekarang tugas kalian adalah menyebutkan nama makhluk hidup yang terdapat pada gambar A, B, C, dan D. Itu hurufnya A dari kiri, kemudian sampai C dan D ya Kak ke kanan. Yang nomor 2, menurutmu apa yang menyebabkan populasi hewan-hewan tersebut semakin berkurang? Yang ketiga, apa upaya pelestarian yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian hewan-hewan tersebut? Dan yang keempat, menurutmu mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi manusia? Jelaskan jawabanmu. Selanjutnya, setelah tadi kalian juga sudah menyaksikan video tentang pelestarian hewan, tugas kalian selanjutnya adalah mencari informasi tentang tempat pelestarian hewan di Indonesia. Kalian boleh cari dari sumber internet, dari buku bacaan kalian, atau mungkin dari ensiklopedia, boleh ya. Nanti kalian bentuk tabel yang berisi tentang nama tempat, misal Kebun Binatang Ragunan, kemudian lokasinya di mana, di DKI Jakarta misal, jenis tempat pelestariannya ex situ atau in situ, jadi ada dua pilihan ya. Kemudian hewan apa sih yang dilindungi di situ, misal ada harimau Sumatera, ada gajah Sumatera, atau mungkin ada orang utan. Nanti cari 5 tempat yang ada di Indonesia ya, kemudian klasifikasikan berdasarkan tabel tersebut ya. Oke, kita sudah belajar tentang pelestarian hewan langka di Indonesia. Selanjutnya Bunda akan mengajak kalian belajar tentang sistem pemerintahan di Indonesia, juga negara-negara lain di ASEAN. Kehidupan politik di negara-negara Asia Tenggara. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kehidupan politik. Politik yang dimaksud mencakup bentuk pemerintahan dan sejarah negara berdirinya negara tersebut. Negara kita sendiri yaitu Indonesia. Ibu kota negara kita adalah DKI Jakarta dengan kepala negaranya seorang presiden, kepala pemerintahannya juga seorang presiden.
Hari kemerdekaan kita adalah 17 Agustus 1945. Bahasa resmi yang kita gunakan adalah Indonesia, lagu kebangsaannya Indonesia Raya, mata uangnya adalah rupiah. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Negara yang kedua yaitu Malaysia. Ibu kotanya di Kuala Lumpur. Kepala negaranya yang di Pertuan Agung. Kepala pemerintahan seorang Perdana Menteri. Malaysia merupakan negara kerajaan berbentuk federasi. Kepala negaranya yang dipilih bergantian dengan masa jabatan selama 5 tahun. Pemerintahannya dijalankan oleh Perdana Menteri yang dibantu oleh parlemen. Ya, Malaysia diberikan kemerdekaan oleh Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957. Jadi sebelumnya Malaysia dijajah oleh Inggris. Selanjutnya, negara Singapura. Ibu kotanya di Singapura, kepala negaranya seorang presiden, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Singapura merupakan anggota negara persemakmuran atau Commonwealth. Singapura merupakan negara bekas koloni kekuasaan Inggris yang merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri yang membawa Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara. Negara yang keempat, Thailand. Ibu kotanya di Bangkok. Kepala negaranya seorang raja, kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Bahasa resminya adalah bahasa Thai. Lagu kebangsaannya Pleng Chat Thai, mata uangnya baht. Thailand merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh raja. Pemerintahan Thailand dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh raja. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Hal ini sesuai dengan arti nama Thailand, yaitu tanah kebebasan. Selanjutnya adalah Filipina. Ibu kotanya adalah Manila. Kepala negaranya adalah seorang presiden. Kepala pemerintahannya juga seorang presiden. Presiden Filipina bertugas sebagai kepala negara, kepala pemerintahan sekaligus. Panglima tertinggi angkatan bersenjata yang dipilih setiap 6 tahun sekali. Hari kemerdekaan Filipina diperingati sebagai Hari Republik. Kemudian, bahasa resmi yang digunakan di Filipina adalah bahasa Tagalog dan Inggris. Lagu kebangsaannya Lupang Hinirang dan mata uangnya peso Filipina. Negara selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Ibu kotanya di Bandar Seri Begawan. Kepala negaranya seorang sultan, kepala pemerintahannya seorang sultan. Kepala negara Brunei adalah seorang sultan. Sultan Brunei merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan yang dibantu Dewan Penasihat Kesultanan. Negara Brunei terletak di Pulau Kalimantan bagian utara. Negaranya berbentuk kesultanan. Brunei merdeka pada tanggal 1 Januari 1984 setelah selama hampir 1 abad menjadi negara jajahan Inggris. 1 abad 100 tahun. Selanjutnya Laos. Ibu kotanya di Vientiane. Kepala negaranya seorang presiden, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Laos merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut atau pantai. Bentuk negara Laos adalah republik dengan nama Republik Rakyat Demokratik Laos. Pada tahun 1893, Laos dijajah oleh Prancis. Berdasarkan Perjanjian Geneva pada tahun 1954, Laos ditetapkan sebagai negara yang bebas dan netral, jadi merdeka. Selanjutnya Kamboja. Ibu kotanya di Phnom Penh. Kepala negaranya seorang raja, kepala pemerintahannya seorang perdana menteri.
Pemerintahan Kamboja dijalankan sebagai demokratik parlementer. Anggota majelis memiliki masa jabatan 5 tahun dan masa jabatan senat 6 tahun. Militer Kamboja dipimpin oleh Menteri Pertahanan Kerajaan Kamboja di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Selanjutnya negara Myanmar. Ibu kotanya di Naypyidaw. Dulu, Myanmar dikenal dengan nama Birma. Myanmar merupakan negara berbentuk republik yang dikepalai oleh presiden. Sistem pemerintahan Myanmar adalah demokrasi parlementer. Myanmar memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari 1948. Selanjutnya Vietnam, ibu kotanya di Hanoi. Negara Vietnam berbentuk republik dengan nama Republik Sosialis Vietnam. Presiden Vietnam merupakan kepala negara sekaligus kepala militer Vietnam. Badan pembuat undang-undangnya yaitu Majelis Nasional Vietnam. Lagu kebangsaan Vietnam Tien Quan Cha, mata uangnya dong. Oke, itu tadi adalah sekelumit tentang profil politik negara-negara di ASEAN. Sebenarnya masih banyak sekali tentang profil politik di negara-negara tersebut. Tugas kalian untuk hari ini adalah nanti mencari tahu lebih lanjut tentang kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Bisa dengan cara searching di Google atau mungkin baca-baca buku, biar pengetahuan kalian semakin bertambah. Selanjutnya, tugas kalian adalah merangkum apa yang sudah kita pelajari tadi ya. Yang pertama, rangkuman kalian nanti harus berisi tentang penjelasan cara pelestarian hewan di lingkungan sekitar. Misal cara pelestariannya dengan cara apa. Kemudian menjelaskan informasi mengenai profil negara-negara ASEAN. Misal macam-macam sistem pemerintahannya yang di ASEAN itu seperti apa. Jadi setiap pembelajaran usahakan untuk selalu membuat rangkuman. Biar apa? Biar nanti ketika kalian mau evaluasi atau apa itu bisa kalian pelajari lagi ya. Terima kasih, pembelajaran untuk hari ini sudah selesai. Semoga mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini. Bunda sekiankan dan Bunda tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.